Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar sholat sunnah rawatib dan ketentuan sholat sunnah rawatib. Sekarang coba anak-anak amati gambar di atas. Setelah kamu mengamati gambar di atas, apa yang kamu pikirkan? Ya betul, seseorang sedang sholat. Sholat apa? Sholat sunnah rawatib. Sekarang Bu Guru mau bertanya, tahukah kamu apakah sholat sunnah rawatib? Ya betul, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi anak-anak, waktu pelaksanaan sholat fardu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sholat sunnah qobliyah. Apa sholat sunnah qobliyah? Siapa yang tahu? Ya, betul. Sholat sunnah qobliyah yaitu sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu. Yang kedua yaitu dalam waktu pelaksanaannya, yaitu sholat sunnah ba'diyah. Siapa yang tahu sholat sunnah ba'diyah? Ya betul, sholat sunnah ba'diyah yaitu sholat sunnah rawatib yang dilakukan sesudah sholat fardu. Anak-anakku sekalian, dalam mengerjakan sholat sunnah rawatib ada hukum untuk mengerjakannya. Apa hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib? Hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah. Sunnah yaitu bila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa, jadi tidak berdosa. Akan tetapi rugi jika tidak melakukan karena tidak mendapatkan pahala. Jadi anak-anak lebih baik anak-anak mengerjakan sholat sunnah rawatib karena jika tidak mengerjakan rugi, tidak mendapatkan pahala. Jadi anak-anak harus latihan mengerjakan sholat sunnah rawatib. Anak-anakku sekalian, dalam sholat sunnah rawatib itu ada ketentuannya. Dalam sholat sunnah rawatib itu ada hukum pelaksanaannya. Hukum pelaksanaan sholat sunnah rawatib dibagi dua. Sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Jadi sholat sunnah rawatib itu dalam hukum pelaksanaannya dibagi dua, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad itu apa? Siapa yang tahu? Ya, sholat sunnah rawatib
muakkad, yaitu sholat sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sering melakukan sholat sunnah rawatib muakkad ini. Jadi sholat sunnah rawatib muakkad itu sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Dalam sholat sunnah rawatib muakkad itu jumlah sholat sunnahnya ada 12 dalam sehari. Dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bunyinya, "Man sabaru ala sintai asrota ra'ata minas sunnati banallahu lahu baitan fil jannati arba'i raka'atin qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya'i wa rak'ataini qabla al-fajri." Artinya, barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah membangunkan bagi dia sebuah rumah di sorga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. HR Bukhari dan Muslim. Jadi anak-anak, sholat sunnah rawatib muakkad itu terdiri dari 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi anak-anak, ini sholat sunnah muakkad yang sering dikerjakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat dianjurkan anak-anak harus latihan untuk mengerjakan sholat sunnah muakkad ini biar mendapat pahala yang besar. Sekarang kita bahas sholat sunnah yang kedua, yaitu sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Sholat sunnah rawatib ghairu muakkad terdiri dari yang pertama yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Yang dimaksudkan ini yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah muakkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu muakkad. Yang kedua, 4 rakaat sesudah zuhur. Maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah muakkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu muakkad. Yang ketiga yaitu 4 rakaat sebelum asar. Yang nomor 4 yaitu 2 rakaat sebelum maghrib. Yang terakhir 2 rakaat sebelum isya. Itulah anak-anak pembelajaran hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan dalam pembelajaran hari ini? Yaitu sholat sunnah rawatib. Sudah tahu ya, sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Ketentuannya yaitu dalam waktu pelaksanaannya yaitu ba'diyah dan qobliyah. Ba'diyah sesudah, qobliyah sebelum.
Dan dalam hukum pelaksanaannya dibagi dua, sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Itulah anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.